أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم الشريف وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Habibna, Sabibna, ibu dan bapak, anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala malam ini, pada malam-malam di antara bulan Sya'ban Mu'azzam, bulan Rajab, Rajabul Asab, Sya'ban Al-Mu'azzam, bulan Rajabul Asab, dekatnya bulan Rajab yang berlimpah curah dengan karunia dan rahmat seperti air yang diturunkan dari langit yang baru saja berlalu atas kita semua. Bulan Sya'ban disebut Sya'ban Al-Mu'azzam, Sya'ban yang diagungkan dan disebutkan pada bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kehadiran bulan Bapak senantiasa pada majlis-majlis malam Rebuan, malam Jumat, Ahad pagi. Ada, tidak ada saya, alhamdulillah majlis langsung. Terima kasih pada Habib, Asatid Komisi. Insyaallah keberkahannya diluaskan. Bulan Bapak rahimakumullah, bulan Sya'ban ini disebutkan pada bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga mengundang insyaallah. Saya kemarin itu alhamdulillah mengisi majlis di beberapa tempat di luar. Kemudian ada yang bertanya kira-kira waktu kapan yang saya dalam tanda petik kata mereka mungkin tidak bisa kami undang. Jadi bisa mengundang kapan saja. Saya mungkin ada waktu kapan itu saya tidak bisa diundang gitu. Kata orang Melayu tidak bisa dijemput. Jemputan itu artinya undangan. Saya jawab pertama 10 Muharram ya. Insyaallah 10 Muharram standby hadir. Yang kedua malam 23 malam 23 itu sudah by default insyaallah. Dan yang ketiga adalah malam disco. Selain karena hari-hari dan saat-saat itu munasabah yang khas, tapi saya sampaikan mengapa karena saya bilang kawan-kawan ini untuk 3 peringatan ini nisfu malam 23 dan 10 malam itu tanpa undangan, tanpa jemputan, tanpa broadcast pun, tanpa flyer dan informasi pun, mereka akan berdatangan dari berbagai sudut yang jauh, muncul fajin amin kalau dalam bahasa Al-Quran beribadah haji. Jadi untuk 3 munasabat ini teman-teman itu akan khusus hadir di masjid bersejarah kita sejak dulu tanpa ada. Mereka sudah agendakan itu setahun itu 3 kesempatan ini. Itu saat silaturahmi dengan ikhwan akhwat dari berbagai tempat yang jauh tanpa ada broadcast. Tentu ada broadcast, tapi sekiranya tidak ada broadcast info pun mereka sudah tahu kapan-kapan datang ke tempatnya. Jadi tadi dalam bahasa teman-teman, kalau ada wajah-wajah yang lama tidak datang dan datang jelang hari-hari H, misalnya di Muharram, ada wajah-wajah yang baru biasa datang, kita akan menyebut ini wajah-wajah Asyura. Jadi wajah-wajah yang hanya hadir kalau ada Asyura, wajah-wajah yang hanya hadir kalau ada malam 23, wajah-wajah yang hanya hadir kalau ada nisfu Sya'ban. Alhamdulillah, dan itu satu karunia tersendiri. Nah, insyaallah nanti pengumuman nisfu Sya'ban kita akan disampaikan oleh Habib, barangkali mengundang ibu dan bapak semua untuk menghidupkan malam nisfu yang telah dihidupkan
di masjid kita sejak berpuluh tahun lamanya, dan insya Allah akan diberikan hingga berpuluh tahun ke depan juga. Nah, bulan ini disebutkan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amalan yang semua amalan terutama saum dan sebagainya. Tapi secara khusus adalah ayat dalam surah Al-Anfal yang Al-Irham pernah sampaikan juga, sering dikutip juga, surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya berapa surah Allah Maulana Al-Hayyul. Jadi beberapa waktu yang lalu alhamdulillah berangkat umroh ziarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perbincangan dengan teman-teman saya sampaikan, bahkan misalnya penerbangan kami itu mengambil rute yang berbeda karena berangkat dengan pesawat Oman Air, pulang itu teman-teman dengan Qatar Airways, dan saya menandatangani semacam pernyataan kalau ada apa-apa di jalan karena beda penerbangan ini. Kalau misalnya tidak diterima masuk Saudi harus kembali lagi Oman, tidak tanggung jawab dan seterusnya. Biasa bisnis antar maskapai. Mengapa beda seperti itu? Karena saya berusaha membawa jemaah itu pertama kali berziarah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah dulu pada baginda Nabi. Pintu menuju Baitullah, pintu sebetulnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kedekatan kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ziarah dulu pada baginda Nabi, berbekal ziarah baginda Nabi kita memberanikan diri, kemudian menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan umrah. Jadi Madinah itu utama untuk kita kemudian melanjutkan peribadatan di Makkah Al-Mukarramah. Nah, perumpamaan itu meskipun bukan berarti mana lebih utama dari yang lain, karena misalnya ada perdebatan. Juga ada sebagian yang merasakan perbedaan, kalau kata anak muda sekarang, vibes antara Madinah dan Makkah. Sangat dipahami. Madinah itu kulturnya juga berbeda dengan Makkah, tata letak kotanya juga berbeda dengan Makkah. Jadi hal-hal tertentu dirasakan oleh jemaah sehingga mereka mengatakan saya rindu Madinah, sepertinya lebih cocok di Madinah dan lain sebagainya. Itu bahasan untuk kajian umroh misalnya. Dan di Makkah tentu juga ada Ka'bah, di Madinah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti keduanya tidak ada di kedua tempat itu ya. Tapi secara kedekatan orang merasa dapat ziarahnya itu di Madinah dan di Mekah dengan suasana yang memang berbagai pembangunan dan seterusnya, terasa seperti ada yang hilang dari perjalanan mencari makna itu. Tanpa menganalogikan persis sama, tapi kurang lebih ada memasuki bulan suci Ramadan. Kan bulan suci Ramadan bulan yang di situ kita beribadah pada Allah Ta'ala. Kurang lebih seperti kita kalau ingin umroh, ziarah dulu ke Madinah. Ziarah dulu ke Madinah, baru kemudian kita umroh. Nah, bulan Sya'ban ini ibarat kita berziarah dulu pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan nanti, katakanlah berada di halaman ribaan jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah itu rumah Tuhan. Yang kita tuju adalah pemilik rumah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan, bulan suci yang kita tuju dengan kemuliaan bulan suci. Sampai Imam Ali menyampaikan, la taqul, jangan mengatakan Ramadan, tapi sampaikan ia sebagaimana Allah Ta'ala menyebutnya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
ia adalah kembali menyebutkan fadilah bulan suci Ramadan. Jadi kebiasaan kita sebetulnya yang mungkin mengkhususkan diri karena itu Imam Ali itu untuk selalu menyebut bulan Ramadan dengan kata bulannya atau syahr Ramadan. Dahulu di SCM itu anak-anak membuat sampai sekarang kan kebiasaan kita itu menyingkat karena itu waktu saya mengkonsepkan SCM, saya sudah singkat duluan SCM, sudah duluan saya singkat. Kenapa? Karena orang Bandung, orang kita itu sudah menyingkat tanpa ada konsen, tanpa ada izin sama yang punya lembaganya, disingkat saja duluan. Bagaimana bakti, karma, Mutiara Bunda, Mutbun, pokoknya disingkat-singkat aja. Jadi saya tidak ingin nanti cerdas makanya apa? Cerdas, hanya duluan aja SCM, ya, disingkat. Nah, dari mana dia itu? Nah, lalu guru-guru akan meningkat festival Ramadan menjadi Kesran, jadi Kesran. Setelah saya sampaikan ini mereka bingung, gimana kita sekarang tidak boleh menyebut festival Ramadan, tapi sebutlah dia sebagaimana bulan menyebutnya yaitu Syahrul Ramadan. Bulan tetap saja, cuma S-nya diganti jadi Shin, jadi Kesran, festival Syahrul Ramadan. Tetap dapat festival singkatannya tetap, cuma S-nya jadi Shin, festival Syahrul Ramadan. Itu mungkin yang akan membedakan juga para pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan yang lain, yaitu Syahrul Ramadan, festival Syahrul Ramadan, ya, bulan suci Ramadan. Kata bulannya itu selalu itu, atau misalnya tambahkan bulan suci. Jadi selamat berpuasa, selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat berpuasa bulan suci Ramadan. Atau dalam bahasa Arabnya Syahrul Ramadan. Kata syahrnya selalu mesti ikut, kata Imam Ali yang hati-hati. Kita tahu fadilah bulan suci ini, jamuan, hidangan rohani Allah Subhanahu wa taala yang untuk sampai ke sana itu kita diantarkan oleh Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban yang Allah taala muliakan. Karena ini bulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum semua amalan yang dilakukan di bulan suci baik dilakukan di bulan ini. Tetapi secara khusus ada dua berdasarkan surat Al-Anfal ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah Taala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka, bersama mereka. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azab selama ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat Al-Quran ini menggunakan kata fi'il mudhari liyu'adzibahum, maka ia tidak terbatas pada kebersamaan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Ia present continuous, ya fi'il mudhari yang terus berkelangsungan selama engkau ya Rasulullah berada di tengah mereka. Sementara sekarang ini secara lahiriah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakanlah tidak bersama kita. Jadi di mana kebersamaan dan Allah Taala tidak akan mengazab itu. Tentu kembali kepada pemaknaan kita. Misalnya mau bilang masalah wajahku rasulun min anfusikum. Baginda Nabi itu berasal dari tengah-tengah kita semua, dan dari banyak kajian sesungguhnya misalnya azizun alaihi ma'aniku yang berat hatinya melihat kalian menderita. Dari banyak kajian, banyak hadis dan banyak riwayat, kesimpulannya sebetulnya ujungnya itu adalah tidak ada yang lebih mengenal diri kita selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling tahu tentang kita, apa yang kita butuhkan, kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi itu sebetulnya tidak pernah tidak memperhatikan kita. Hanya kita yang tidak menyertakan kehadiran, tidak menyertakan kebersamaan.
Misalnya saya sering contohkan ini kalau di analogi sepasang suami istri, lalu misalnya orang tua kesal dengan anaknya, marah sama anaknya, lalu begitu datang kakeknya ini, baik itu orang tua ayahnya atau orang tua ibunya, misalnya ayah mertuanya, ibu mertuanya, sangat mungkin dia dengan seketika berubah. Yang tadi yang marah begitu datang kakek neneknya tidak jadi marah, atau dia mengatur kembali bagaimana penyampaian yang tadinya didominasi oleh emosi sekarang disampaikan secara nalar misalnya pada anak itu. Kehadiran orang tua itu mengubah. Atau siapa saja, tiba-tiba datang guru, tiba-tiba datang orang yang kita hormati, seketika suasana majlis akan berubah. Majlis ini saja, bila tiba-tiba kemudian hadir seseorang yang kita memberikan penghormatan, memberikan penghormatan kepadanya, seketika berubah. Misalnya kalau Pak Presiden tiba-tiba datang ke sini, ya langsung berubah. Pasti. Atau siapa lagi? Contoh siapa lagi? Dari Pak Presiden. Ya. Kalau suasana jadi berubah, langsung bertanya, kenapa Bapak ikut pada board office? Gitu ya. Yang diprakarsai oleh Amerika, langsung berubah suasana. Nah, ini ada seorang ulama yang sangat kita hormati, kita kagumi, tak di sini seketika pasti akan berubah. Nah, selama ini kita sebetulnya tersiksa oleh apapun ujian, musibah, segala hal yang menimpa kita, karena kita tidak menghadirkan wa antasihin itu dalam hidup kita. Kita tidak menghadirkan sosok dia, seseorang yang kemudian menenangkan kita. Dia akan mendengarkan keluh kesah kita. Dia akan mengatakan it's okay. Saya sedih, it's okay. Saya menangis, it's okay to cry, dan lain sebagainya. Saya pernah sampaikan di sini ketika Imam Ali alaihissalam selesai membunyikan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, lalu Imam Ali sampaikan, ya Rasulullah, amma uzni fasarmand wa laili famusahad. Ya Rasulullah, kesedihanku berkepanjangan. Sarmad itu sebetulnya kalau ada abadi, nah ini dekat dengan keabadian, kekekalan. Jadi kesedihanku itu berkekalan. Kata Imam Ali alaihissalam, ditinggalkan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Malam-malamku menjadi malam yang tidak tenang. Famusahad. Beda dengan orang yang terjaga dengan sadar dan orang yang memang tidak bisa tidur. Orang yang terjaga dengan sadar, banyak karena ingin ibadah, tahajud, atau karena ingin nonton bola, dia memilih untuk terjaga dengan sadar. Tapi ada orang yang memang tidak bisa tidur, dia berusaha tidur, memejamkan mata, tapi pikiran ini penuh, jadi tidak tidur. Nah itu famusahad. Nah, walaupun demikian, Imam Ali tentu sangat tahu yang dimaksudkan di situ berbeda dengan Imam Ali. Kalau misalnya wa maka Allah yu'adzibahum wa anta, kalau kita merasa mu'adzab, kita merasa tersiksa, kita merasa menderita, hadirkanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebersamaan dengan baginda Nabi insya Allah membantu menangkap setiap penderitaan. Saya sering sampaikan baginda Nabi itu uswah. Tidak ada satupun berita kecuali baginda Nabi SAW mengetahuinya dan bahkan telah mengalaminya lebih dahulu daripada kita. Dalam konteks amalan, wa maka Allahu yu'adzibahum wa anta itu kita lakukan dengan memperbanyak membaca sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang pertama di bulan Syaban itu banyak sholawat, perbanyak itu sholawat. Memang tahapan ya, zikir itu bertahap. Mulai dari zikir yang lisan saja juga dulu tidak. Jadi misalnya
sering diperdebatkan. Kemarin ada yang tanya kepada saya bagaimana mengenai awwaluddin ma'rifatullah. Menurut beliau, ini awal agama itu ma'rifat pada Allah. Tapi kan ma'rifat pada Allah ini tinggi, bagaimana mungkin kita mencapai itu? Saya sampaikan, memang dalam hadisnya riwayatnya ada ma'rifatullah itu ada pada awal, ada juga pada akhir. Ada awwaluddin ma'rifatullah, nanti ada pada akhirnya juga ma'rifatullah. Kedua ma'rifatullah ini tidak sama, dia bergradasi, bertingkat. Seperti Islamnya Arabi dengan Islamnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia bertingkat. Nah, ma'rifatullah yang awwaluddin adalah mengetahui bahwa ada yang menciptakan kita, ada Tuhan, itu sudah ma'rifatullah. Mengetahui ada Khalik dan kita ini makhluk, itu sudah awwaluddin, itu sudah agama. Untuk sampai pada ma'rifatullah yang sejati, sholawat kita sama. Mungkin untuk sementara kita baca sholawat tanpa kehadiran baginda Nabi dalam hati kita. Sebagian permasalahan sebaiknya tidak kalau perlu hadir baginda Nabi. Tapi sebagian lain tadi, oke. Kenapa? Untuk membiasakan. Jadi untuk membiasakan. Karena ruh kita itu katanya perlu talaki. Ruh kita itu perlu didiktekan, perlu digerakkan, perlu dibacakan ke dalam hati itu. Nah itu kalau dalam tarekat, saya cuma kemarin kebetulan banyak teman-teman tanya satu dan lain hal. Maksud tanya doa tahlil dalam mazhab Ahlul Bait bagaimana? Kemudian yang urut-urutan ini sebetulnya juga kita baca bersama dan tidak ada dalam mazhab Ahlul Bait ayat-ayat ini bagus dibaca untuk amwat, iya. Tapi yang menyusunnya pertama kali sampai jadi urut-urutan, misalnya dari Al-Fatihah kemudian sampai ke wa ilahukum ilahu wahid, terus sampai ke ayat kursi, nanti sampai ke ayat-ayat yang kita baca di waktu tahlil, itu boleh jadi khas Nusantara. Saya belum ada penelitian misalnya, tapi bacaan tahlil sebagaimana yang kita baca itu tidak lazim misalnya di Suriah, tidak lazim misalnya di Irak. Urut-urutan ini ya, kalau ayatnya sama dibaca ya, tapi urut-urutan seperti kita sampai kita hafal, insya Allah yang sering tahlil itu biasanya hafalnya kan kalau dibaca setelah, bacanya sebelum kayak kita tidak hafal. Mana Rasulullah mengirim lebih wal Rasulullah mana apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana Rabbana Bantu akhirnya sini wa'fu anna wa'firlah. Itu masih setelahnya itu. Nah, urut-urutan itu saya kira khas Nusantara. Jadi menarik. Saya tidak tahu kalau dibantu di googling atau di riset secara akademis, kalau pernah ada yang meneliti bacaan tahlil itu dengan urut-urutan yang kita miliki sekarang, kapan dia dimulai dan siapa yang memulainya. Gitu. Seperti urutan doa panggilan surah al-Yahan itu ada dalam banyak riwayat. Ini baik dibaca di waktu pagi, baik dibaca di waktu sore. Tapi yang menyusun kemudian jadi doa pagi sore seperti yang kita ketahui sekarang itu al-Yahan. Kalau al-Ma'furat itu juga doa-doanya ada, tapi yang menyusun sampai dengan sistematika seperti itu adalah Hasan dan seterusnya. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dulu di zaman kita segera pikir lah, kalau ada tamu mau datang nanti ada yang bilang dulu ini datang pulang. Nah, ini yang tamu yang datangnya diumumkan oleh Ananda. Boleh ya? Silakan dibagikan. Baik, jadi amalan yang pertama untuk menghadirkan baginda Nabi SAW adalah membaca sholawat.
Dan kalaupun sholawat itu misalnya masih dalam lisan kita, ya bertahan. Tapi itu talaki pada hati kita, pada kalbu kita, diimlahkan, didiktekan. Katanya bagi air zam-zam doa yang dimohonkannya. Jadi memang ada doa Allahumma ja'al lana imanah yang berespon bahasa Indonesia apa? Tapi minta apa saja gitu. Baginya doa sebagaimana yang dia niatkan sebelum minum air zam-zam itu. Kalau sudah, saya belum doa, kemudian masih setetes dua tetes, jadi minum lagi. Dan masih tentang air zam-zam ada riwayat, satu di antara ciri kemunafikan adalah enggan minum air zam-zam. Jadi keengganan minum air zam-zam itu ternyata masuk di antara ciri kemunafikan. Gitu. Jadi kalau justru ingin lagi, nah mudah-mudahan itu ciri keimanan. Tapi stok terbatas. Bukan karanggan ya, bukan karanggan. Baik. Dan yang kedua, amalan yang kedua, wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azab sedangkan mereka beristighfar. Oh, terima kasih Benar. Dilakukan kemudahan selama kita beristighfar. Di antara amalan dilaksanakan adalah beristighfar. Ini sekarang saya baca beberapa riwayat diantaranya tentu dengan makna-makna. Sekali lagi yang bergradasi. Walaupun sementara kita masih lisan saja, ya bertahap. Imam Wali pernah menegur orang yang beristighfar yang tidak mengetahui maknanya. Mungkin terkesan ada meringankan, mempermainkan atau merendahkan. Tapi sekali lagi kita tentu dengan niatan beristighfar, walaupun belum sampai merasakan maknanya, kita amalkan. Sami'tu an Abbas ibnu Hilal qala sami'tu Abul Hasan Ali bin Musa Ridha alaihi wasallam dari Imam Ridha yaqulu fi haditsin man istaghfara Allah fi kulli yawmin sya'ban 70 marrah usyira yawmal qiyamati fi zumrati Rasulillah sallallahu alaihi wa wajibat lahu min Allahil karamah wa man tasaddaqa fi sya'ban bi sadaqatin walau bi sidqi tamratin haramallahu jasadahu. Nah, hadis-hadis fadilah ini mesti kita maknai dengan tanda bintang. Saya pribadi memberikan tanda bintang pada hadis fadilah. Hadis fadilah ini satu hadis keutamaan. Dan kebanyakan hadis fadilah ini kategori hadisnya itu ahad, tidak mutawatir. Kalau mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak. Apa mas? Banyak perawinya. Banyak perawinya, sehingga dalam istilah Sunda pada anak-anak yang belajar ilmu hadis saya sampaikan, mutawatir itu artinya watir. Jadi karena dia saking viral, kalau bahasa kita sekarang viral. Jadi orang sampai tidak tahu yang viral, nah tidak perlu diterjemahkan kepada yang di luar yang menyaksikan ya. Hadis fadilah biasanya ahad. Ahad ini satu jalur kebanyakan, tidak terlalu banyak. Mengapa? Karena saya cenderung memahami kalau hadis-hadis itu disampaikan kepada orang-orang tertentu yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi dan Al-Maksudin alaihi tahu kondisi orang yang bersakit. Jadi ini disampaikan kepada dia karena Al-Maksudin tahu bahwa ini yang kau perlukan ini. Mungkin ke yang lain berbeda. Jadi kita akan menemukan hadis-hadis fadilah yang saling berjalin berkelindan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya karena mungkin penerima punya keadaan khas masing-masing. Dan ada tanda bintang kecil, yaitu syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya seperti ini, barang siapa yang beristighfar setiap hari di bulan Sya'ban 70 kali, kalimatnya bisa astagfirullah, terutama yang sering didakwakan astagfirullah wa astagfirullah, astagfirullah
wa as'aluhu taubat. Astagfirullah wa as'aluhu taubat. Itu 10 kali setiap hari di bulan Sya'ban, 70 kali. Maka ia akan dihimpunkan di hari kiamat itu bersama dalam kafilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi dalam kelompok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diwajibkan atasnya kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kasus sederhana itu kemudian digabungkan dengan kelompok baginda Nabi, tentu dia bertahap, ya, ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Wa man tasaddaqa fi Sya'ban bisadaqatin, dan barang siapa yang bersedekah di bulan Sya'ban ini walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sebutir kurma, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah Ta'ala haramkan jasadnya dari api neraka. Disebut sikit tamroh, kurmanya belum keluar, untuk bersedekah dengan sebutir kurma. Nah, saya percaya ini ya tentu akan kembali pada niat, keikhlasan dan lain sebagainya. Sekali lagi syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya hadis berikutnya dari Imam Sami itu Abul Hasan Ali bin Musa alaihi ayat wa taslim Ridho, dari Imam Ridho juga alaihissalam, man qala fi kulli yawmin min Sya'ban 70 marrah astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Barang siapa yang setiap harinya di bulan Sya'ban itu mengucapkan astagfirullah wa as'aluhu taubah 70 kali. Kalau 70 berarti 14 ya. Jadi setiap selesai sholat baca saja astagfirullah wa as'aluhu taubah 14 kali. Jadi selesai bisa kita dapat 70 kali. Kataballahu lahu bara'atan minan nar, Allah Ta'ala tuliskan baginya dijauhkan dari api neraka, wa jawazan 'ala sirat, dan dimudahkan melalui sirat, jembatan yang akan kita lalui setelah pertanggungjawaban tersebut. Wa halahu darul qarar, dan Allah Ta'ala akan tempatkan dia di tempat yang sangat baik. Nah, yang hadisnya cukup banyak, terutama yang istighfar, kalimat-kalimat astagfirullah wa as'aluhu taubah. Ada juga astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ar-rahman ar-rahim wa atubu ilaihi. Astagfirullah alladzi la ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim qayyum wa atubu ilaihi. Dan tentang sedekah juga, man tasaddaqa bi sadaqatin fi Sya'ban rabbahallahu azza wa jalla lahu kama yarabbi ahadukum fasilahu hatta liwaqil qiyamah wa qad sarat lahu mithla jabal Uhud. Ini kata riba digunakan tapi dalam konteks yang benar. Barang siapa yang bersedekah di bulan Sya'ban, Allah Ta'ala ribakan, jadi dilipat gandakan, apa apa. Sebagaimana, jadi kalau kita bersedekah di bulan Sya'ban ini, pahalanya Allah Ta'ala lipat gandakan sampai di hari kiamat. Hamba ini terkejut karena dari satu sedekah yang dia berikan di bulan Sya'ban itu, sholat lahu misla jabal Uhud, ternyata pahalanya sudah sebesar bukit Uhud, Jabal Uhud, Gunung Uhud. Bagi yang berangkat ke tanah suci, Jabal Uhud itu bukan bukit pemanah yang dalam cerita dinaiki oleh pasukan kaum muslimin, kemudian melihat yang imam mereka turun lagi. Uhud dalam bahasa Arab itu artinya dipersatukan. Kalau satu lahan, kalau disatukan itu Uhud secara bahasa. Jadi dia gugusan bukit-bukit, dia memanjang di sekitaran Madinah itu. Kita mungkin menyebutnya pegunungan, perbukitan. Jadi panjang, besar, nah itu semua disebut Uhud. Tapi ada makna yang lain, karena dipersatukan itu dengan siapa? Dia dipersatukan itu dengan siapa? Uhud itu
dipersatukan dengan siap. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini satu memperbanyak sholawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya, semestinya. Sebetulnya bisa kapan saja. Dan saya mengajarkan ibu dan bapak itu memang mesti pegang tasbih, mesti pegang tasbih. Ketika kita pegang tasbih itu jadi ini aja, jadi terkondisikan, ya. Lain dengan tidak pegang tasbih. Atau kita sedang mungkin nonton juga, nonton saja dengan pegang tasbih itu berbeda. Dia mengkondisikan kita untuk terus bersolawat, gitu ya. Ya, untuk terus berzikir atau dengan istighfar. Pertama sholat, kedua istighfar, yang ketiga sedekah. Kalau amalan-amalan lain jumlah sudah usahain. Tapi secara khusus di bulan Sya'ban sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, surat Al-Anfal, Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azabnya sedangkan engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab sedangkan mereka beristighfar. Dua bekal ini plus sedekah adalah bekal yang kita perlukan dalam memasuki insyaallah bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ziyadatan fi sirati Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa tayyibin tahirin nasiya wa baqiyatil akhirin arwahuna wa arwahul alamin bi turabi maqdamil fida wasilatina fatimah zahra wa mawlatina khadijatul kubra wa jami'i ahli baitin nubuwwah wa ma'in risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikati wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Untuk al-malumin, setiap orang yang memihak atas diri kita, para guru, kita suka ngomongin kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا نبي وعليه الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد.